tidak perlu wah untuk menjadi indah ataupun berkarakter, ngayang batin. Bentuk wilahnya ramping, menambah keagungan, keanggunan, dan aura merbawani. Langsung saja kita buka seperti apa dapur keris Pasopati tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Kali ini saya akan membabar salah satu pusaka koleksi Sanggar, yaitu yang berdapur Pasopati ya. Ini kerisnya sudah ada di depan saya. Untuk detail bilahnya nanti kita akan buka ya. Berbicara mengenai Pasopati, menurut catatan kuno, keris Pasopati dapat kita lacak pertama kali dibicarakan dalam teks sastra Serat Pustaka Raja Purwa dan Pratelan yang ditulis sekitar abad ke-12. Ini menurut Bapak Basuki Teguh Yuwono ya. Di Pulau Jawa yang waktu itu masih menyatu dengan Sumatera sebelum letusan Gunung Krakatau, keris yang pertama kali dibuat pada tahun 230 Masehi ialah keris dengan model lar ngatap, cundrik, dan Pasopati. Jadi keris dengan dapur Pasopati ini merupakan salah satu dari 3 keris awal yang dibuat sekitar tahun 230 Masehi ya. Dengan empu yang membuatnya adalah Empu Ramadi. Itu referensi yang saya dapatkan ya. Sebenarnya dalam pewayangan, Pasopati itu bukanlah keris, melainkan panah dengan dapur Wulan Tumanggal. Nanti saya coba untuk tampilkan gambarnya ya. Menurut cerita pewayangan, Arjuna mendapat pusaka Pasopati seusai lakon Arjuna Wiwaha. Arjuna ini mewakili sosok ahli budaya, romantis, tampan, ahli perang, pemanah ulung, dan juga sekaligus adalah seorang yang punya spiritualitas yang tinggi. Menguasai dunia sebagai lanang jagat, jagoning dewa ya, kalau dalam bahasa Jawanya ya. Pasopati ini tidak didapat Arjuna dengan hal yang mudah ya, butuh waktu untuk bertapa dengan segala ujian. Untuk kemudian ia dianugerahi panah pusaka tersebut oleh Batara Guru. Hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita untuk mengerti lebih dalam tentang makna Pasopati. Kita semua pasti pernah menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari ketika mengalami kejadian-kejadian hidup yang jauh dari yang kita harapkan. Sehingga rasa putus asa dan ingin menyerah menjadi jalan keluar ya, sebagai jalan pintas. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena ini adalah bagian dari kehidupan, bagian dari skenario perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka. Tapi cara kita bertindak, berpikir, dan memutuskan sesuatu pada masa-masa sulit tersebut akan menghasilkan hasil yang
maksimal. Selanjutnya, Pasupati merupakan senjata maut bagi sang Arjuna ya, yang ketika satu dilepas dari busur akan mampu memecah menjadi 1000 dan selalu tepat sasaran. Hal ini sebagai pengingat bahwa kita harus selalu menjadi pribadi optimis. Menjadi pribadi yang optimis bukan berarti mengharapkan segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Tapi menjadi optimis artinya mengharapkan yang terbaik, yakin yang terbaik akan terjadi, tapi pada waktu yang bersamaan kita harus mengerahkan segala kemampuan, keringat, bahkan tetes darah, hingga sesuatu yang dicita-citakan bisa tercapai. Pasupati adalah senjata pamungkas Arjuna untuk menaklukkan sifat kehewanan dalam diri. Manusia dan binatang sama-sama diberikan hawa nafsu. Namun kelebihan manusia diciptakan dengan kesempurnaan berupa iman, dilengkapi dengan akal dan perasaan. Jihad yang paling besar yaitu jihad melawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang tidak terkendali juga dapat merusak potensi diri seseorang. Potensi yang dimaksud di sini adalah potensi untuk menciptakan keadilan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, persatuan, dan hal-hal baik lainnya. Di sini kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pribadi yang lebih banyak memberi manfaat bagi orang lain. Keris dengan dapur Pasupati syarat dengan makna dan filsafat yang sangat dalam. Pasupati adalah simbol akan kepemimpinan, suatu perjuangan, dan suatu kesetiaan. Ricikan keris lurus tanpa luk, agar orang yang memilikinya tidak akan goyah pendiriannya, lurus dalam perjalanan hidupnya, serta menjadi seorang pemimpin yang berpendirian teguh. Itulah sebabnya kepemilikan keris dapur Pasupati pada zaman dahulu identik dengan senopati atau panglima perang. Tidak sembarang orang dapat memiliki keris dapur tersebut ya. Dan kini keris berdapur Pasupati banyak diburu oleh mereka yang terjun dalam dunia politik maupun militer. Kesederhanaan tidaklah identik dengan ketidaksempurnaan. Ketika kesederhanaan terbentuk oleh berbagai pertimbangan, termasuk hal-hal yang filosofis, maka kesederhanaan menjadi keindahan yang tidak terukur. Nanti tengoklah pas ikutan keris Pasupati ini ya, tidak perlu wah untuk menjadi indah ataupun berkarakter, ngayang batin. Bentuk wilahnya ramping, menambah keagungan, keanggunan, dan aura merbawani. Langsung saja kita buka seperti apa dapur keris Pasupati tersebut ya. Inilah keris Pasupati koleksi Sanggar ya. Keris Pasupati sendiri memiliki ricikan sekar kacang pokok, jalan, lambe gajah 1, sogokan rangkap ya, depan belakang, menggunakan ripandan atau greneng. Dan yang paling jelas, bilahnya ini ada odo-odonya ya, atau ngelikir sapi. Ini begitu jelas ya, ngelikir sapinya. Ini termasuk keris pattern, karena ukurannya tidak lebih dari 25 cm ya.
sedangkan pamornya adalah pamor keleng. Dari segi pamor, keris pamor keleng biasa disebut juga pengawak wojo. Dalam keris keleng ini tidak tampak pamor putih, seperti halnya keris-keris lainnya ya. Keris ini jika diwarangi hanya terlihat hitam, kehijauan, kebiruan, atau keabu-abuan. Kadang dalam masih terlihat sedikit warna pamor sanak. Akan tetapi banyak yang mengatakan warna tersebut adalah muncul akibat lipatan-lipatan hasil tempa lipat besi ya. Nah, terlepas dari hal tersebut, justru keris keleng ini banyak memiliki keistimewaan. Penemaan keris ini biasanya sangat matang, sehingga memiliki pesona tersendiri bagi penikmat tosan aji. Keris keleng lebih mengutamakan kematangan tempa lipat, juga kesempurnaan garap. Garap di sini yang dimaksud adalah meliputi keindahan bentuk bilah, termasuk di dalamnya ricikannya ya. Nah, keris keleng juga bisa menjadi bahasa untuk memahami tingkat kematangan dari seorang empu, secara lahir maupun batin. Secara lahir bisa dilihat kesanggupan seorang empu dalam mengolah besi menjadi matang dan presisi. Dalam penggarapan keris tersebut juga dibutuhkan kecermatan dan kedalaman batin. Kedalaman batin empu diterjemahkan dalam pamor yang hitam polos, tidak bergambar ya. Empu sudah menek atau mengendap dari keinginan nafsu duniawi. Makna yang disampaikan harus diterjemahkan dengan kedalaman rasa yang bersahaja. Seperti ini ya. Efek yang ditimbulkan dari sugesti terhadap keris keleng adalah bahwa keris tersebut mampu menjadi tolak balak. Filosofinya ya. Ada juga yang beranggapan bahwa keris keleng memiliki kekuatan cara isoteri lebih multifungsi dibanding dengan keris yang berpamor. Terlepas dari itu semua, keris Pasupati masuk daftar list teratas para kolektor pemburu tosan aji. Seperti ini. Jadi ini keris Pasupati dengan pamor keleng atau pengawak wojo. Nanti di akhir video akan saya tampilkan rinciannya ya, secara lebih detail. Demikian babaran keris Pasupati kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur penghobi, pemula yang mencintai, yang mulai menggeluti dunia tosan aji. Sekian pembabaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Inilah penampakan detail warangka dari keris Pasupati. Kalau kita perhatikan warangka seperti ini identik dengan warangka Ladrang Sumenep ya. Oke, kita buka bilahnya. Bilahnya seperti ini, dengan ricikannya seperti yang telah saya sampaikan di awal, dengan pamor keleng atau kelengan atau pengawak wojo.